Halo adik-adik di seluruh penjuru Nusantara, terutama yang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jumpa kembali dalam pembahasan soal-soal yang sering muncul dalam kegiatan lomba cerdas cermat ini. Mari kita mengikuti pembahasan soal-soal berikut yang tentunya menjadi persiapan adik-adik untuk mengikuti lomba yang akan dilaksanakan. Baik adik-adik, kali ini kita masih membahas soal-soal benar salah yang sering muncul dalam lomba cerdas cermat ini. Kita mulai saja dengan soal yang pertama. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 5/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timur Timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, ketetapan ini tidak mengurangi hak rakyat Timur Timur yang tetap setia pada negara kesatuan Republik Indonesia yang dijamin hukum internasional. Ini benar atau salah adik-adik? Jawabannya adalah benar. Pembahasannya sesuai pasal 4 Ketetapan MPR nomor 5/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timur Timur, bahwa pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tab ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timur Timur yang tetap setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh hukum internasional. Kita lihat nomor 2. Menurut ketetapan MPR RI nomor 3 MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, undang-undang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta ketetapan MPR RI. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 3 tab MPR nomor 3 MPR 2000 yang berbunyi, undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta tab MPR RI. Jadi, pernyataan tersebut adalah benar. Kita lanjut ya adik-adik. Nomor 3. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan apabila ada keberatan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengenai penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang diajukan paling lama 3 hari setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana? Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Pembahasannya, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, bahwa permohonan pembatalan hasil pemilu presiden dan wakil presiden diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 kali 24 jam sejak penetapan secara nasional hasil perolehan suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi benar ya adik-adik. Nomor 4. Salah satu ketentuan dari kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota ialah mengambil cuti di luar tanggungan negara. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Pembahasannya adik-adik dalam pasal 281 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemilu
bahwa pejabat negara yang ikut kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Aturan ini selalu ada dalam setiap undang-undang pemilu dalam rangka menghindari penyalahgunaan jabatan. Ya adik-adik, jadi walaupun undang-undang pemilu itu hampir setiap pemilu diganti, tetapi pasal atau materi ini tetap ada di dalam undang-undang pemilu. Kita lanjut ya. Nomor 5. Ketentuan batas waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk menghindari berlarut-larutnya proses pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, karena akan dapat meningkatkan ketegangan situasi politik nasional. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Pembahasannya seperti ini. Jabatan presiden dan wakil presiden adalah jabatan politik yang sangat penting dan strategis bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena itu, batas waktu 90 hari bagi Mahkamah Konstitusi diberikan untuk menjaga kondisi stabilitas politik nasional. Itu ya adik-adik. Kita lanjut. Nomor 6. Sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Jawabannya salah. Mengapa? Dalam pasal 5 ayat 1 ketetapan MPR nomor 3 MPR/2000 dikatakan, maka yang berhak menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nanti setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, maka wewenang tersebut diserahkan ke Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ya adik-adik. Nomor 7. Salah satu prinsip dasar dalam pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR nomor 9 MPR 2001 adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana adik-adik, benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Dalam pasal 4 huruf J TAP MPR nomor 9 MPR 2001 dijelaskan bahwa salah satu prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keanekaragaman budaya bangsa. Jadi benar. Nomor 8. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota adalah partai politik. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan terlebih dahulu mengajukan untuk menjadi peserta pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum. Benar atau salah adik-adik? Jawabannya benar. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 173 ayat 2 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disebutkan syarat partai politik yang dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Jadi pernyataan dalam soal adalah benar. Kita lanjut ya. Nomor 9. Sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan, terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu indikator untuk mengukur bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang demokratis. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Pembahasannya, terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah salah satu bagian dari indikator manusiawi. Jadi pernyataan tersebut adalah salah. Nomor 10. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilu. Pemohon perselisihan hasil pemilu untuk pemilihan anggota DPR adalah partai politik peserta pemilu. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Pembahasannya, peserta pemilu DPR sesuai pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 adalah partai politik. Sehingga apabila terjadi perselisihan hasil pemilu untuk pemilihan anggota DPR, maka yang mengajukan harus partai politik peserta pemilu atau gabungannya ya. Sementara dalam Undang-Undang Pemilu diatur bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Jadi pernyataan tersebut adalah benar. Oke adik-adik, demikian dulu untuk pembahasan di bagian ketiga ini. Kita telah membahas 10 soal benar salah. Di akhir pembahasan ini, kakak akan memberikan tips untuk boleh mendapatkan kemenangan di lomba ini. Ulangi dan ulangi setiap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi pengulangan adalah kunci untuk boleh mengingat, menghafal, dan akhirnya boleh menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul saat lomba. Jadi ulangi, 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 ulangi. Demikian tips dari kakak ya. Demikian dulu untuk video kali ini. Semoga adik-adik boleh mendapatkan pelajaran dari video yang telah kita ikuti berupa soal-soal benar salah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya video ini supaya teman-teman yang lain boleh mendapatkan pelajaran, bahkan boleh juga belajar bersama dengan adik-adik. Sampai jumpa.